Jika tak ada bawa luka obati, tidakkah mengusapin tak mengerti. Selama ini kau hebat, hanya kau tak jujur. Berlari, kau mengerti. Sampai ini kau hebat, kau pastikan didengar. Iya mendengar, kalau yang akan kita lewati ini kayaknya wajib didengar juga. Wah, berkaitan dengan kesehatan nih. Dialog siang hari ini pendengar, ini mengenal respon cepat cold stroke ya. Karena kami pun juga sudah bersama dengan Dr. Najib, Dokter IGD RSUD Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat siang Dokter Najib. Selamat siang mitra sehat dan pendengar RRI Pro 21 Jogja dimanapun Anda berada. Selamat siang Mbak Erna. Iya, siang dokter. Ini Pro 1 ya dok ya? Oh Pro 1 ya? Iya. Pro 1 Jogja aja. Punten Mbak Erna. Iya, terima kasih dokter. Wah ini sungguh luar biasa karena di siang hari ini Dokter Najib berkenan bersama dengan kita dokter. Iya, alhamdulillah ya, matur nuwun juga kita diparingi waktu ya dari RSUD Sleman untuk memberikan materi pada hari ini. Nah, ini nih dokter, karena kayaknya kita butuh tahu nih dok. Dulu mungkin yang namanya stroke dan sebagainya itu hanya orang-orang tertentu yang kena, tapi sekarang itu kok banyak ya dok ya, nggak mengenal usia juga. Kita pengen tahu respon cepat cold stroke ya, saya bacanya benar dok atau apa nih? Respon cepat cold stroke, jadi memang layanan stroke, ya? Layanan cold stroke. Tapi nanti itu ada kriterianya juga nanti di sana, nanti kita jelaskan lagi juga untuk lebih lanjutnya. Nah, kita butuh tahu nih dok, sebenarnya untuk cold stroke itu sendiri apa sih dokter? Cold stroke itu ya layanan cepat ya, layanan cepat layanan untuk cepat. respon ya. Untuk respon pada penderita terduga stroke yang karena sumbatan, jadi stroke sumbatan ya, di situ poinnya ya. Dan itu dengan tanda dan gejala yang muncul pada pasien tersebut adalah kurang dari 4,5 jam saat sampai pasien di rumah sakit. Jadi istilahnya ada waktu, dalam artian waktu dari tanda gejala awal muncul sampai dibawa ke rumah sakitnya adalah 4,5 jam maksimalnya di sana. Kemudian kita masukkan obat, nanti adanya obat trombolitik untuk memecah sumbatan di pembuluh darah di otaknya, seperti itu. Iya, kenapa bisa sedemikian cepat ya dok ya? Jadi paling lama 4,5 jam ya dok ya? Paling lama 4,5 jam untuk pasien sampai di rumah sakit atau sampai masuknya obat yang untuk trombolitiknya tadi, intinya di situ. Ini berarti reaksinya sangat cepat dok? Cepat, kita di IGD biasanya kita ngejar waktu adalah kurang dari 60 menit dari pasien datang di pintu sampai kita lakukan pemeriksaan, kemudian kita head CT scan, kemudian obat masuk, itu adalah kita 60 menit kita ngejar waktunya. Nah ini dokter, tadi dokter menyampaikan stroke karena sumbatan. Memang ada hal lain yang juga harus kita ketahui selain sumbatan dokter? Iya, kalau untuk ya secara lebih luasnya kalau kita sebutkan adalah stroke adalah kumpulan gejala ya. Kumpulan gejala dari kondisi yang kita sebut namanya stroke tadi adalah yang pertama kita paling gampil ya untuk tanda gejala stroke aja kita kenal dulu dari awal ya. Untuk tanda gejala stroke yang pertama adalah paling gampang ada jargon segera KRS. Dari senyum dulu kita lihat, dari senyum apakah ada seperti tidak simetris atau jatuh satu sisi, kemudian segera senyum, G-nya gerak,
ada kelemahan anggota gerak salah satu sisi, entah itu terasa berat ataupun memang tidak kuat untuk mengangkat sama sekali. Kemudian adalah segera bicaranya pelo atau tidak jelas, itu juga bisa termasuk adalah gejala stroke. Kemudian kebas atau kesemutan separuh anggota tubuh itu juga bisa. Kemudian rabun, gangguan penglihatan secara tiba-tiba mendadak. Kemudian yang terakhir adalah sakit kepala. Sakit kepala di sini biasanya paling sering sakit kepala yang dirasakan paling berat selama hidup dirasakan itu adalah sakit kepala yang kita rasakan ini. Itu adalah sesuatu biasanya tanda gejala stroke juga. Selain itu adalah gangguan keseimbangan atau nyeri kepala berputar yang sering terjadi atau muncul, itu juga bisa kita anukan untuk gejala stroke seperti itu. Nah, itu tadi untuk gejalanya. Nah, kemudian kita lanjutkan, kita kan sampai rumah sakit nih ada pemeriksaan. Setelah pemeriksaan fisik kita lihat lagi nanti kita untuk gold standar ya, atau istilahnya standar yang kita lakukan untuk menentukan itu adalah stroke apa tidak adalah head CT scan. Di situ head CT scan kepala. Jadi nanti kita lihat head CT scan kepalanya, kita lihat ini apakah stroke karena sumbatan, perdarahan, atau karena istilahnya ada stroke sumbatan atau perdarahan. Ada dua itu yang kita kejar di anunya. Karena untuk penata laksananya nanti juga berbeda seperti itu. Nah ini tadi dokter menyampaikan kan 4,5 jam ya dok. Ini mulai kapan tuh dihitungnya dokter? Mulai dari munculnya gejala seperti yang tadi yang segera kayak tadi ya, senyum, jika tiba-tiba pelo itu segera langsung bawa ke rumah sakit gitu J. Karena itu nanti kita ada layanan tadi, kita respon cepat untuk kode stroke. Jadi pasien sampai kurang dari 4,5 jam dari onset untuk masuk obat, kita lakukan tindakan, nanti kita aktifasi tindakan kode stroke tadi. Iya, kan batas waktunya 4,5 jam. Apa yang terjadi kalau tidak terkejar dokter? Kalau tidak terkejar itu tadi adalah jadi gini Nje, untuk sumbatan itu kan sumbatannya akan susah untuk kita lepas dengan obat, yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita paksa masuk obat adalah terjadinya perdarahan, itu bisa terjadi. Yang ketiga adalah kita mengejar dari fungsi dari otak ya. Karena sumbatan itu istilahnya semakin lama sumbatan itu terjadi dan tidak suplainya otak oleh pembuluh darah atau darah yang nutrisi dari darah, itu adalah kerusakan otaknya yang kita istilahnya tidak bisa dikejar kalau udah lebih dari 4,5 jam seperti itu. Tidak bisa dikejar nanti berarti efeknya jangka panjang. Efeknya adalah kerusakan yang permanen dari otaknya karena sumbatannya tersebut. Iya, nah ini juga dokter, kan pasien dengan BPJS itu kan harus dengan rujukan dan sebagainya. Apakah bisa terkejar tuh 4,5 jam tadi dokter? Kalau istilahnya semua stroke istilahnya kita anggapnya emergensi ya Bu ya. Jadi emergensi tidak perlu rujukan, langsung bawa saja ke IGD. Jadi kalau misalkan stroke semua kita anggap adalah sebuah kasus emergensi, tetap kita nanti bisa langsung lewat IGD, tidak harus membawa rujukan. Tidak usah lewat puskesmas, jadi langsung bawa ke IGD langsung saja ya. Iya. Ke IGD mesti langsung ditangani begitu. Iya, ditangani. Entah nanti istilahnya tetap kita periksa lagi apakah ini sebuah kode stroke, bisa tindakan segera, atau mungkin stroke yang lain, misalkan stroke perdarahan atau apa, nanti bisa kita lakukan tindak lanjut juga. Jadi tidak terutama yang kita memang kode stroke, tidak. Jadi tetap semua stroke tetap kita anggap adalah emergensi. Nanti tinggal lihat nanti apakah stroke-nya konsepnya adalah sebuah perdarahan atau karena sumbatan. Nah itu nanti tata laksananya tergantung dari itunya tadi, hasil head CT scan-nya. Seperti itu. Iya. Tapi kesannya kenapa sih stroke itu tiba-tiba ya dok ya? Itu tadi memang konsepnya adalah yang kita pastikan adalah stroke itu pasti munculnya tiba-tiba, karena memang istilahnya itu sebuah akumulasi ya Bu ya. Akumulasi dari misalkan karena sumbatan ya, berarti memang karena sumbatan yang semakin lama semakin menumpuk, otomatis itu akan seperti kayak bom waktu ya, kita tidak bisa pastikan ya kapan munculnya. Jadi kita anggapnya itulah sebuah tiba-tiba, sama seperti yang misalkan tensi tinggi, kemudian juga terjadi stroke perdarahan juga sama seperti itu istilahnya mekanismenya. Jadi memang kita tidak bisa menduga ini kapan akan terjadi atau tidaknya, tapi
akumulasi tersebut ya tetap jadi seperti bom waktu yang bisa muncul atau meledak sewaktu-waktu seperti itu. Jadi istilahnya kalau dari kita medis ya itu makanya kenapa kita ini adalah tiba-tiba mendadak. Nah, itu tadi karena memang itu adalah sebuah akumulasi. Kita tidak bisa menebak itu kapan akan terjadi atau istilahnya bisa dikira-kira ini kapan ya jadinya stroke-nya seperti itu, tidak. Iya. Oke, oke, baik Dokter Najib, di siang hari ini Iya. kita pun juga perkenankan begitu kalau ada pendengar yang mau bergabung boleh-boleh Oke. saja ya. Iya. Di line telepon kita 580-333, sementara itu via WA kita ke 0811-2711-911. Nah, ini sambil menunggu pendengar yang mungkin akan bergabung di siang hari ini. Ini mengenai gejala tadi ya Dok ya, segera ke RS. Iya. Itu apakah selalu yang terkena gejala seperti ini itu adalah pasien yang akhirnya terkena stroke, Dok? Jadi itu memang apa ya Bu ya, gejala yang biasanya ada pada penderita stroke adalah itu. Itu tidak semua harus ada di pasien tersebut, tidak. Salah satu saja itu sudah kita sebut sebagai gejala stroke. Jadi salah satu itu muncul mendadak, otomatis segeralah bawa ke rumah sakit. Nah, nanti yang dicari adalah rumah sakit yang tepat ya Bu ya. Karena kita curiganya stroke, segera ke RS yang tepat. Yang kita cari adalah fasilitas head CT scan-nya. Seperti itu. Oke. Nah, nanti Di juga RS kalau sudah misalkan lengkap. sambil kita cari, di misalnya bisa head CT scan juga bisa tidak trombolisis. Nah, itu yang kita juga kejar di situ. Trombolisis. Ya. Oke, oke. Artinya apakah semua kasus stroke itu bisa ditrombolisis, Dokter? Tidak, ya tadi tidak semua ya trombolisis. Jadi kode stroke itu kita utamakan untuk pasien yang stroke sumbatan. Stroke sumbatan dengan onset adalah 4,5 jam pasien bisa sampai di rumah sakit. Tapi biasanya kita paling adalah 3,5 jam ya Bu ya. 3,5 jam pasien sampai di IGD dengan tanda gejala stroke. Kemudian kita selama 1 jam sampai 4,5 jamnya itu adalah kita lakukan pemeriksaan penunjang dan lain-lainnya. Sampai kita bisa tegakkan itu adalah sebuah stroke sumbatan dan bisa dilakukan tindakan trombolisis untuk memecah sumbatan di pembuluh darah di otaknya, seperti itu. Oke. Selamat siang untuk Bu Aida yang ada di Beran. Ini Dokter sudah Iya. bergabung ya via WA kita Oke. ke 0811-2711-911. Izin bertanya Dokter, apa benar kalau seseorang yang kena vertigo pastikan sudah terindikasi stroke akhirnya nanti Dokter? Monggo silakan Dokter iya. Najib. Ya. Apakah vertigo terindikasi stroke? Ya. Jadi sebenarnya kita lihat dulu Bu vertigonya seperti apa. Jadi memang vertigo kan memang klinisnya adalah pusing yang berputar atau serasa bergoyang dan hendak jatuh ya. Nah, di situ kan ada terganggunya fungsi dari keseimbangan tubuh. Nah, otak kan juga ada istilahnya fungsi keseimbangan tubuh juga diatur juga oleh otak. Kalau vertigo biasanya penyebabnya adalah dari saluran telinga paling sering ya sepertinya di situ. Tapi juga tidak menutup kemungkinan dari fungsi dari otaknya juga terganggu. Tapi kalau itu sebuah vertigo yang dirasakan adalah gejala yang hebat dan terus menerus, jika tidak misalkan keluhan membaik tapi kok masih ada gangguan keseimbangan, itu memang harus dicurigai adalah sebuah stroke. Sampai kita bisa istilahnya pastikan dengan head CT scan-nya apakah itu sebuah stroke atau tidak, seperti itu. Jadi dilihat adalah kalau jenengan baru vertigo pertama kali, kemudian kita coba dengan obat kok tidak membaik, langsung segera bawa ke rumah sakit. Seperti itu. Iya, iya, karena ada nih ya teman saya tuh Dokter ya, katanya pernah periksa kok ada penyumbatan itu Dokter. Nah, itu makanya tadi bisa memang terjadi seperti itu. Jadi memang mekanismenya tidak langsung seperti gejala yang berat yang kita mungkin awam kita di masyarakat juga langsung kalau kita lemes paruh anggota tubuh atau kesemutan bicara pelo itu baru kita ngomongin stroke. Ya itu bukan. Jadi memang tadi kita sampaikan di yang bagian sebagai segera ke RS yang terakhir ya, segera ke RS itu adalah sakit kepala. Sakit kepala di situ bisa jadi vertigo. Ya, vertigo itu juga bisa jadi salah satu tanda gejala daripada stroke. Seperti itu. Apalagi nanti sambil dilihat ya Bu ya faktor risiko ya Bu. Faktor risiko misalkan kita tensinya sering tinggi, kemudian ada riwayat gula, nah itu juga salah satu faktor risikonya untuk terjadinya stroke. Jadi jika ada vertigo akan lebih baik kalau kita periksakan segera untuk memastikan itu adalah bukan karena stroke, seperti itu. Ini gula tinggi juga bisa ini ya berpotensi terkena stroke tadi ya, Dokter. Untuk darah tinggi tetap itu berpotensi untuk terjadinya stroke.
entah itu nanti mungkin yang stroke sumbatan atau stroke karena perdarahan ya. Di sana juga efek dari tensi yang tinggi, karena otomatis kan istilahnya apa ya Bu ya, pembuluh darah kan juga lama-lama ya, yang awalnya lentur kan lama-lama jadi kaku. Nah, resiko untuk pecah pembuluh darah stroke juga bisa di sana jadinya kalau tensinya tinggi. Kemudian kalau untuk gula, karena gula itu juga nantinya terbentuk sumbatan atau plak-plak di pembuluh darah. Nah, itu resiko untuk terjadi sumbatan di pembuluh darahnya di otak, seperti itu Bu. Ya baik, Bu Aida, semoga bisa terjawab ya pertanyaannya di siang hari ini. Kemudian ada juga Bu Risa yang ada di Murangan, mau bertanya apakah stroke itu, pasien yang kena stroke pasti nanti akan mengalami kelumpuhan, dokter? Semua pasien yang terkena stroke apakah mengalami kelumpuhan? Ya, Nah, itu tadi jadi yang saya sampaikan ya, kenapa kita ada kode stroke 4,5 jam, yaitu kita ngejar adalah jangan sampai kerusakan, kita meminimalisir dari kerusakan dari jaringan otak yang terimbas dari sumbatannya tersebut. Jadi kita harapannya adalah memaksimalkan atau meningkatkan kualitas hidup dari pasien yang biasanya tidak bisa, untuk misalkan stroke, dibawanya tidak segera ke rumah sakit, sudah sampai memang kondisi benar-benar tidak bisa apa-apa baru dibawa ke rumah sakit. Ya kita juga antisipasi itu adalah untuk dengan meningkatkan kualitas hidupnya pasien dengan kode stroke ini. Kita harapannya adalah pasien akan atau warga masyarakat akan aware ya dengan stroke tersebut. Jadi karena kan stroke sendiri kalau kita sampaikan selama ini juga jadi nyun sewu, ada permasalahan juga nanti di ekonomi ya, karena memang terbatasnya kita untuk aktivitas, kemudian kurang produktifnya dari pasien tersebut, itu kan juga akan mengganggu dari siklus atau istilahnya produktivitas, kualitas hidupnya dari pasien dan keluarganya juga otomatis. Nah, kalau kita istilahnya menjadi cacat apa tidak sepenuhnya adalah tergantung dari kerusakan pada jaringan otaknya, kemudian segera dibawa ke rumah sakitnya atau tidak, itu tadi juga tergantung dari itunya. Jadi tidak mesti semua pasien stroke itu akan mengalami gejala yang sama terus lumpuh semua, tidak. Mungkin nanti tangganya ada yang di RTA seperti itu, ini lemas, nah pelo, tapi kemudian dibawa ke rumah sakit segera dia bisa pulih, paling tidak untuk bicara sudah bisa jelas, walaupun jalan masih kadang agak diseret. Itu juga ada seperti itu. Nanti beda sama RTB. RTB juga keluhannya bersama, tapi kok yang ini kok nggak bisa jalan, nggak bisa bicara juga. Ini itu tadi berbeda di sananya. Jadi tergantung dari kerusakan jaringan otak yang terjadi saat stroke tersebut. Nah, makanya kita ada layanan, istilahnya kita sebut kode stroke adalah untuk mengurangi. Jadi dalam artian istilahnya itu adalah istilahnya golden period untuk kita mecah sumbatan agar aliran darah bisa kembali muncul di sana dan kerusakan jaringan otaknya bisa diminimalisir. Jadi otomatis dengan kita meminimalisir kerusakan jaringan otak, kelumpuhannya juga kita bisa minimalisir seminimal mungkin. Seperti itu, Bu. Iya, artinya semakin cepat dibawa ke rumah sakit, maka penanganannya pun juga semakin cepat ya, frekuensinya ya, dokter. Dan resiko untuk terjadi kelumpuhan yang permanen itu juga kita bisa membantu minimalisir juga, tergantung dari jenis stroke-nya. Makanya itu tadi kode stroke juga tidak kita menyingkirkan pasien yang stroke perdarahan, tidak kita lakukan penanganan segera, tidak. Tetap semua stroke tetap kita sampai IGD tetap kita lakukan penanganan. Tapi ada tadi kode stroke sampai kemudian hasil CT scan-nya muncul. Kalau misalkan itu sumbatan, otomatis kita trombolisis. Kalau perdarahan ini perlu, nanti kan apakah perlu tindakan apa tidak oleh dokter bedah saraf, nanti kita laporkan ke dokter bedah saraf. Jadi juga bisa segera dilakukan tindakan juga, seperti itu, Ibu. Iya. Nah, artinya memang pasien yang pernah terkena stroke karena kode stroke tadi bisa kembali normal nih, dokter? Kalau kembali normal seperti semula ya, kita kalau untuk anunya tadi ada mungkin beberapa, hanya saja kan tidak semua juga pulih sempurna ya seperti semula ya. Tetap mesti ada kekurangnya, juga ada defisitnya. Misalkan bicara masih agak pelo, agak susah, kemudian untuk gerak juga sudah mulai bisa, tapi kan memang agak harus diseret. Nah, itu tadi juga yang penting dari kita adalah kita meningkatkan kualitas hidup pasien, jadi pasien itu bisa tetap untuk mandiri, Bu. Karena yang kita lakukan adalah kemudian jika lemas tidak bisa gerak sama sekali adalah tirah baring lama, kemudian untuk apa-apa harus di
istilahnya dibantu. Nah itu. Iya, iya, Ya, iya. Nah, ini dokter sesudah mungkin melewati tadi yang namanya kode stroke dan sebagainya itu, lantas terapi-terapi yang coba diberikan seperti apa sih dokter? kalau kode stroke terapi-terapi kita biasanya simptomatik dulu ya Bu ya, tergantung lihat dari kondisi pasien. Tetap kita ada vitaminnya untuk otak, kemudian kita misalkan tensinya tinggi juga kita bantu untuk turunkan tensi sesuai target yang kita harapkan. Kemudian ada muntah atau yang lain juga kita sesuai dengan kondisinya pasien. Hanya saja yang pasti tetap kita masukkan obat adalah untuk mengencerkan darah untuk memecah sumbatan tadi. Itu tetap Oke. akan masuk walaupun nanti bentuknya berupa diminum, itu tadi tetap akan diberikan. Hanya saja efektivitasnya tidak sebaik obat yang kita lakukan saat trombolisis atau dalam artian per infus yang kita berikan saat trombolitik. Seperti itu Bu. Iya, Tetap iya, semua iya. hampir sama kurang lebihnya. Cuman kalau perdarahan tetap kita pastikan adalah hentikan perdarahan, kemudian luasnya perdarahannya seperti apa, perlu adanya tindakan operasi apa tidak, nanti kita lihat dari kondisinya. Mhm. Dan kebetulan kita juga ya di sini alhamdulillah kita RSUD Sleman ya kita punya fasilitas untuk trombolitik, kemudian kita juga punya spesialis dari bedah saraf juga. Seperti itu. Iya. Jadi, Ini ada juga yang kembali bergabung dokter. Saya akan bacakan dari Bu Alam yang ada di seputar Sleman. Bagaimana kalau disertai dengan syaraf kejepit yang ada di area leher dokter? Tindakan apa sih yang harus dilakukan? Mohon untuk ditanggapi. Baik, monggo silakan dokter. ke saraf kejepit di bagian leher, jika stroke disertai dengan saraf kejepit ya istilahnya pertanyaannya ya. Mm-mm. Jadi jika stroke diikuti dengan saraf kejepit ya tetap kita tangani dulu yang urgensinya apa. Kalau misalkan sebelumnya memang ada riwayat saraf kejepit, kalau dari kita tetap yang kita kejar adalah kita rawat stroke-nya dulu seperti apa. Karena saraf kejepit biasanya tetap ada pemicunya, tidak yang tiba-tiba. Sebelumnya ada riwayat trauma lah, jatuh atau mungkin gerakan yang berlebih ya itu trauma ya penyebabnya di sana. Jadi tetap nanti kita tangannya adalah stroke-nya dulu sambil kita bantu juga untuk mengobati dari saraf kejepitnya. Nah, nanti istilahnya yang kita cari adalah urgensinya dulu Bu. Yang urgensi yang segera yang harus kita lakukan apa? Kalau pasiennya datang dengan klinisnya stroke tapi ada riwayat misalkan sering saraf di leher, ada riwayat saraf kejepit. Kalau misalkan hasil penunjangnya adalah CT scan kepalanya, head CT scan kepalanya adalah memang karena stroke, ya kita obati dulu stroke-nya. Ya. Itu dulu. Yang kita kejar adalah otaknya, karena time tadi istilahnya jargonnya kita untuk stroke ya ada time is brain ya Bu ya. Waktu adalah otak ya. Jadi memang kita ngejar waktu itu untuk jangan sampai kerusakan otaknya semakin banyak seperti itu. Iya. Nah, dokter, apakah orang yang terkena stroke itu selalu juga menderita sakit yang lain ya, dokter? Katakanlah seperti jantung, seperti itu, dokter, atau bagaimana? Tidak juga ya Bu, ya tidak juga ya Mbak. Karena kalau dari anunya adalah orang yang terkena stroke akan sakit ininya. Ada beberapa misalkan jantung ya, misalkan gangguan irama jantung itu juga ada salah satu sebagai penyebab untuk stroke sumbatan ya, karena memang irama jantungnya tidak teratur, otomatis kadang ada trombus atau istilahnya sumbatan atau plak yang ikut terdorong sewaktu-waktu dan itu bisa menyebabkan sumbatan yang semakin lebar atau luas, jadi menyumbat pembuluh darah di otak itu juga bisa. Tapi itu tidak semua pasien dengan kondisi itu adalah akan terkena stroke juga tidak. Tapi itu salah satu faktor risiko juga seperti itu. Kemudian kalau faktor penyerta yang lain biasanya untuk sekarang kita memang paling sering adalah gula dan hipertensi ya, atau DM ya, diabetes mellitus dan hipertensi itulah salah dua dari sebagian faktor risiko ya pada pasien stroke yang kita sering sama mungkin kalau untuk kakung yaitu juga merokok itu juga bisa sebagai salah satu faktor risiko ya untuk terjadinya stroke itu tadi. Ya, artinya cara mencegahnya menghindari yang sudah disebutkan dokter tadi ya. Cara mencegahnya jadi ada faktor yang bisa kita rubah, ada yang tidak. Jadi itu misalkan gaya hidup, misalkan merokok, mungkin pola makan yang tidak teratur, kurangnya olahraga itu bisa kita rubah aja punya. Cuman kadang yang kurang sulit kita rubah adalah istilahnya tetap harus kita kontrol terus ya itu tadi untuk tensi, gula atau DM tadi. Kemudian kolesterol ya, tadi juga itu memang kadang agak sulit untuk kita kontrolnya. Oke, baik dokter Najib juga mendengar di siang hari ini kita sebenarnya pengen banyak berbincang masih, tapi waktu juga yang harus
segera memutus perbincangan kita di siang hari ini, tapi kita butuh tahu nih dokter ya. Iya. Kode stroke layanan di RSUD Sleman Yogyakarta. Iya. Iya. Kalau ingin mengetahui lebih lanjut harus seperti apa dokter? Ingin lebih lanjut untuk layanan kode stroke, nanti bisa lewat itu. Nanti kita ada juga, kemarin kita memang ada beberapa kegiatan ya di luar ya, di Kapanewon ya. Nanti bisa lihat di IG kurang lebihnya gambarannya itu seperti apa anunya. Kemudian untuk penjabaran lebih lanjut di Instagram itu sebenarnya ada ya. Kita di rumah sakit juga selama ini kita juga tetap ada in-house training ya untuk karyawan kita juga dan tenaga medis kita untuk kode stroke. Jadi nanti tetap ada penjelasan lebih lanjutnya. Nah, mungkin di Facebook mungkin nanti dari tim kami ada penjelasan juga, ataupun dari IG juga akan ada penjelasan lebih lanjut untuk kode stroke itu sendiri. Jadi memang kalau kita adalah time is brain ya, bawa ke rumah sakit yang tepat. Ya itu tadi kita hanya ke masyarakat ya. Dan kebetulan kita RSUD Sleman memiliki fasilitas tadi untuk head CT scan, kemudian kita bisa untuk lakukan trombolitik. Selain itu kita juga tetap punya dokter spesialis bedah saraf. Jadi jika memang nanti stroke-nya karena sumbatan bisa dilakukan trombolitik atau tidak, kita punya obatnya. Kemudian jika stroke perdarahan perlu tindakan operasi atau tidak, kita punya dokter spesialis bedah sarafnya. Jadi kita bisa tangani untuk keduanya seperti itu. Iya, baik. Baik, dokter, terima kasih sudah menyampaikan banyak informasi di siang hari ini mengenai kode stroke. Semoga kita pun tersadar ya. Amin. Dengan waktu emasnya tadi ya dokter ya, 4,5 golden period selain kita punya waktu emas ya. Iya. Baik, sukses senantiasa dan selalu sehat Dokter Najib. Amin, ya terima kasih Mbak Erna ya, sukses selalu dan sehat selalu untuk Mbak Erna dan para pendengar RRI Pro 1 Jogja juga. Amin. Selamat siang dokter. Selamat siang. Iya, mendengar itu tadi Dokter Najib, Dokter IGD RSUD Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, mengenal respon cepat dari kode stroke. Siku